adik-adik santri yang saya cintai, yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, jamaah sekalian, alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berdoa, berzikir, bersolawat, dan insya Allah bertolabil ilmi di tempat yang nyemek-nyemek ini. Juga agak nyelempet. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti malam hari ini dapat mengantarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang benar-benar bertakwa, beriman kuat, berakhlakul karimah dengan hebat, ibadahnya bisa istiqomah. Kelak ketika saatnya tiba dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, sehingga di akhirat nanti kita berada di dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan tahun baru 1439 Hijriah yang kita laksanakan malam hari ini harus bisa menjadi spirit, menjadi penyemangat bagi kita untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan agar mendapat yang terbaik. Saya ulangi, tolong diperhatikan. Operator, tolong egonya dikurangi, Mas. Peringatan malam ini harus bisa menjadikan semangat kita untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan agar mendapat yang terbaik. Orang-orang yang kurang cerdas, saya yakin yang hadir di sini semuanya orang-orang baik. Kalau bukan orang baik, nggak mungkin mau datang ke majelis taklim, nggak mungkin mau menghadiri pengajian. Betul? Nilainya sungguh luar biasa. Sa'atun fi majlisil ilmi khairun laka min khumurin na'am. 1 jam saja berada di majelis ilmu itu nilainya lebih baik daripada bersedekah onta merah yang nilainya paling mahal, harganya kurang lebih 1 ekor 30 juta. 1 jam berada di majelis ilmu kayak gini, kalau 2 jam ya 60 juta, 3 jam 90 juta. Padahal sampean pernah sedekah sampai 90 juta? Udah kurang. 5 jam itu sama dengan dapat pahala bersedekah 150 juta. Alhamdulillah. Bahkan ini termasuk langkah memudahkan ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuju ke satu tempat guna mempelajari ilmu Allah, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga.
langkah kita ke tempat ini adalah langkah-langkah yang mendekatkan kita ke surga Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sesuai dengan tema yang tertulis di background, fotoku kok elek banget nih. Lah fotone Ustadz Khairon ini fotone gantenge kaya ngene. Padahal wonge bandingno ganteng ndi. Waduh. Tapi lek dilihat dari fotonya kan ganteng dia. Padahal aslinya kan lebih ganteng aku. Santrimu dhewe lho iki ngomong. Mengakui. Tapi lek dideleng fotone yang gantengan sing iki. Padahal aslinya ya jauh. Kualitas ibadah. Memang manusia diciptakan Allah cuma diperintah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hitsnya ibadah, hit itu maksudnya tingkatan dan tangga-tangga dalam beribadah, bukan hit obat nyamuk. Soalnya daerah kene nyamuk oke banget. Aku ditransitkan di rumahnya Mas siapa? Mas Khairul. Begitu masuk kamar bung 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 bung. Hitnya ibadah kan ada hit tangga lagu. Ini hitnya ibadah, tingkatan ibadah itu ada 3. Kamu cuma 2. Berarti kurang 1. Yang pertama, ibadah yang dilakukan karena takut siksa neraka. Mau menjalankan ibadah karena takut diidentikan seperti pembantu yang mau bekerja karena takut sama majikannya. Tapi kalau lagi nggak ada majikannya, dia kerja asal-asalan, bahkan kerjaannya ditinggalkan. Atau bisa pula digambarkan seperti seorang anak buah yang mau menjalankan tugas karena takut sama komandan. Kalau ada komandan dia jalankan tugas, kalau nggak ada komandan ditinggal turu. Atau seorang pekerja yang mau menjalankan kerjaannya karena takut sama mandornya. Kalau lagi diawasi mandor ya intak-intik kerjanya, kalau nggak ada mandor ya dia nggak mau kerja. Atau seorang murid yang mau menjalankan tugas-tugas di sekolah karena dia takut sama gurunya, takut nggak dinaikkan kelas, takut nggak diluluskan. Atau seorang istri yang mau melayani suaminya karena takut dihajar sama suami, karena takut di karena takut nggak dikasih uang belanja. Itu gambarannya orang yang beribadah karena takut siksa neraka. Tentu saja ini nggak bagus. Yang kedua, ibadah yang dilakukan karena ingin masuk surga. Ini seperti pedagang atau pemborong yang mau melaksanakan pekerjaannya karena profit keuntungan. Jadi kalau ada untungnya ya dikerjakan, kalau nggak ada untungnya ya tidak dikerjakan. Seorang murid mau mengerjakan tugas-tugas di sekolah karena ingin naik kelas, karena ingin lulus. Seorang pegawai yang mau menjalankan tugasnya aktif, disiplin karena ingin naik jabatan. Atau seorang istri yang melayani suami karena berharap dapat
uang belanja lebih supaya dibeliin kalung, dibeliin gelang, dibeliin cincin. Ini mesti nggak bener. Kalau suami lagi banyak duit dikasih belanja banyak, wah suaminya disayang-sayang, bojone ngaduk langsung dirangkul bangke aneh, manggilnya mesra papah papah. Tapi begitu suami nggak punya duit, nggak dibelanjani, bukan papah-papah malah dicamah-camah. Ini namanya ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ada fulus abang dielus, nggak ada fulus abang dikeremus. Ada duit abang dikempit, nggak ada duit abang lari terbirit-birit. Ada dolar abang tidur di kamar, nggak ada dolar abang tidur di latar. Pokoknya nek sing lanang duitnya oke, dikasih belanja banyak, suaminya tidur aja dipijitin, gak njaluk pijet dipijetin. Katik roto, sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol dimek-mek kabeh. Tapi ketika suami gak punya duit, dikasih belanja sedikit, gak direken bojone. Habis kerja capek sampai rumah, Dik tolong pijet titik capek. Padha pegele. Gak wong lanang tok sing pegel, wong wedok ya pegel. Sak pegel-pegele wong lanang sik pegel wong wedok. Wong lanang iki kerja paling 8 jam, mulih tekan omah turu tangi-tangi mbadok. Wong wedok lho 24 jam non-stop. Mulai esuk wis isah-isah, korah-korah, umbah-umbah. Ayo tuh barengi, isah-isah, korah-korah, umbah-umbah, olah-olah, resik-resik omah, rambut bocah-bocah, kadang sekno sawah, awake yo sayah, lungkrah, ngono bengi turu lagi nggayar wis digu. Ora digugat tok, dikongkon melu, dikongkon jebak, ya dikon begat. Ini nanti kalau diterusin gawat, karena melayani suami berdasarkan materi yang kurang, pelayanannya juga berkurang. Suaminya ganti baju kelihatan kotor, marah-marah suami, ini nyuci baju kok nggak bersih. Istrinya enteng jawabnya, belanjani kurang kok njaluk resik. Ayo gorene sing 1 juta, engko tak resiki kelambimu, sak untu-untumu tak resiki. Suami minta dibikinin kopi, ternyata rasanya pahit, tulang gula, gremeng no. Kopi pahit banget, ora digawe gula apa piye. Belanjane kurang 700.000 kok njaluk legi. Ayo gorene sing 700.000 engko tak huruki gula raimu. Ya kalau diterusin gawat no. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim, lagi hot-hotnya. Istrinya bilang, stop hot, mudun. Ayo kurangannya sing 1,5 juta gorene sik. Engko dilanjut. Nek ora dikei, ora usah metingkring, mudun. Tolong perhatikan, orang yang ibadah karena yang pertama tadi ibadah karena takut neraka. Kok gak nyaut tapi rupanya ayu-ayu on. Mau beribadah karena takut neraka. Andaikan Allah tidak menciptakan neraka, berarti dia tidak mau ibadah. Yang kedua tadi beribadah karena ingin masuk surga. Andaikan tidak ada surga, berarti dia juga tidak mau ibadah. Nah, yang ketiga ini levelnya tinggi, motivasinya sangat mulia. Ibadah yang dilakukan bukan karena takut siksa neraka, bukan karena ingin dimasukkan surga, tapi betul-betul berdasarkan cinta
semata-mata hanya berharap ampunan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah, rata-rata umumnya manusia beribadah itu belum bisa sampai pada level ketiga yang berdasarkan cinta. Kebanyakan ya ibadahnya karena takut disiksa di neraka dan karena ingin dimasukkan surga. Termasuk semua yang hadir di sini ya seperti itu. Semua itu ya semua, termasuk yang duduk di kursi belakang saya ini. Yang metingkring di panggung itu juga sama. Apa dipikir kalau udah duduknya di kursi ini lebih baik daripada yang dongsong di bawah pohon pisang ini? Apa yang di sana itu terus orang-orang jelek didongsongkan di sana? Enggak, boleh jadi yang di atas panggung sini sama yang di sana itu lebih jelek yang di sana. Kan kita nggak tahu. Makanya jangan membedakan seperti itu. Saya kadang-kadang nggak seneng panitia itu suka membeda-bedakan. Kalau lagi ada acara kayak gini, kalau yang datang pejabat, yang datang orang kaya, disambut luar biasa. Silakan bapak, mari bapak, mari. Langsung dibawa ke depan, dudukan kursi yang bagus-bagus, yang empuk-empuk. Tapi kalau yang datang orang kecil, wong kere, dongsong nang ngisor gedang. Ngapain? Wong larat itu ora usah didongsongno, dongsong dhewe lho. Ngono kok nganggo didongsong-dongsongno. Kualat panitia seperti itu. Karena aku nggak suka. Kita tuh rata-rata ibadahnya masih takut disiksa di neraka. Nanti kalau nggak ibadah, awas lo ya, disiksa di neraka. Rata-rata masih ingin dimasukkan surga. Kalau mau menjalankan ibadah ini, nanti dimasukkan surga. Loh, rata-rata kita masih seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena melihat fenomena banyaknya manusia yang ibadahnya belum berdasarkan cinta, masih karena takut neraka, masih karena ingin dimasukkan surga. Satu ketika seorang sufi yang hidup di abad ke-9 namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Ini seorang sufi perempuan yang waliullah, waline Gusti Allah. Rabi'ah Adawiyah itu kalau qiyamul lail, sholat malam, kalau tahajud semalam itu tahajudnya 1000 rakaat. Sama nggih kalau ibu-ibu sini? Pret. Orang kalau ahli tahajud ini wajahnya cerah bersinar, orang buruk-buruk. Nesu ya ben, nyatane ya buruk tenan. Rabi'ah al-Adawiyah itu pernah berlari-lari mengelilingi pasar kota Basra. Tangan kanannya membawa api, tangan kirinya membawa air. Lari-lari keliling pasar kota Basra, tangan kanan pegang api. Itu loh bahasa Inggrisnya the oncor. Terus kamu sakarepku sing ceramah aku kok. Tangan kirinya pegang air yang diwadahi, wadah air yang terbuat dari tanah liat itu, the kendi. Sambil berlari-lari mengitari pasar kota Basra. Ditanya sama orang-orang yang di pasar, wahai Rabi'ah Adawiyah, kenapa engkau lari-lari mengitari pasar? Tangan kananmu pegang api, tangan kirimu pegang air. Untuk apa? Jawaban dari Rabi'ah al-Adawiyah, dengan api di tangan kananku ini, aku akan membakar surga, sehingga tidak ada lagi orang yang beribadah karena ingin dimasukkan surga. Karena surga apinya berkobar-kobar, panas. Dan dengan air di tangan kiriku, aku akan memadamkan api neraka, sehingga tidak ada lagi orang yang beribadah karena takut disiksa di neraka. Ini sebenarnya
sindiran buat kita yang rata-rata ibadahnya masih karena takut neraka, karena ingin surga. Lagi-lagi Rabi'ah Al-Adawiyah berdoa dengan munajat cinta yang sangat indah. Begini doanya, ya Allah Tuhanku, kalau aku beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, maka jangan pernah dekatkan aku ke surga, jauhkan aku dari surga sejauh-jauhnya, jangan pernah ciumkan kepadaku aroma surga. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut siksa neraka, maka benamkan aku ke jurang neraka yang terdalam dan siksa aku di dalamnya dengan siksaan yang paling pedih. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena cinta, maka curahkan rahmat, ampunan dan ridhomu kepada aku. Subhanallah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ibadah yang berdasarkan cinta ini nilainya sungguh luar biasa. Orang seperti itu yang paling disayangi sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya jadi teringat satu kisah di antara istri-istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Itu yang paling dicintai adalah seorang istri yang berasal dari desa katrok kaya sampean, paling jelek sendiri dibanding istri-istrinya yang lain. Namanya Khalifah, raja, istrinya yo cantik-cantik, raja, presiden. Kan saya sering matur, sing bojone ayu iki telu, wong telu iki titenono, bojone mesti ayu. Satu pejabat, rata-rata pejabat itu istrinya cantik, kok duitnya oke. Nomor telu kiai, rata-rata kiai itu istrinya cantik, bonus dari Allah. Ada kiai kok istrinya jelek, itu nasib gitu. Nasib kurang berpihak. Lah ini Khalifah Harun Ar-Rasyid elek dewe, tapi justru istri desa ini yang paling dicintai sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Anggota keluarga kerajaan itu heran dan bertanya, wahai sang Khalifah, Anda ini kok aneh toh? Wong istri Anda itu cantik-cantik semua, tapi kenapa yang paling Anda cintai kok malah istri Anda yang desa, yang jelek sendiri? Seluruh keluarga kerajaan kumpulkan di apa tempat kumpul kerajaan itu, di alun-alun aula juga. Mesisan di gerdu, di alun-alun gitu. Apa dangdutan gitu, di Sitinggil istana. Ngono lho. Akhirnya besoknya istana itu, terus Khalifah Harun Ar-Rasyid memanggil istri-istrinya untuk menghadap. Setelah istri-istrinya berkumpul semua, Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata, wahai istri-istriku, ini aku pegang kunci. Kunci ini adalah kunci gudang tempat penyimpanan harta kekayaan pribadiku, yang di dalam gudang itu terdapat sutra, emas, berlian, permata, mutu manikam. Nanti ini gudang akan dibuka, terus kalian semua istri-istriku silakan masuk ke gudang itu dan ambil barang-barang di dalamnya sesukamu, sebanyak-banyaknya berapa kamu bisa ambil. Dibukalah pintu gudang itu. Begitu pintu gudang itu terbuka, istri-istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid pada berlarian memasuki gudang itu, mengambil dan mengumpulkan barang-barang perhiasan yang ada di dalamnya sebanyak-banyaknya yang bisa dikumpulkan. Biasa wong wedok, namanya perempuan. Kecuali sang istri kesayangan yang perempuan desa tadi, yang tidak ikut masuk ke dalam gudang. Dia tetap duduk di tempat, sama sekali nggak bergerak, diem, nggak ikut-ikutan masuk ke gudang, nggak ikut-ikutan ngambil perhiasan. Ditanya sama Khalifah, wahai istriku, kenapa kamu tidak ikut masuk ke gudang dan ambil
permata, perhiasan kesukaanmu? Jawabannya, wahai suamiku, aku tidak menginginkan semua itu. Jawabannya itu, wahai suamiku, aku tidak menginginkan semua itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Engkaulah yang kucintai, wahai suamiku, dan pelayanan kepuasanmu atas pelayananku adalah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Hebat ini istri. Jawabannya itu loh, wahai suamiku, aku tidak menginginkan semua itu. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Engkaulah yang kucintai, dan kepuasanmu atas pelayananku adalah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Coba bapak-bapak kalau punya istri seperti itu seneng apa enggak, Pak? Sekali-kali dipraktekin, Bu. Bilang ke bapaknya, wahai suamiku, aku tidak menginginkan gelang, kalung, cincin, baju bagus. Semua itu tidak aku inginkan. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Engkaulah yang kucintai, wahai suamiku, dan kepuasanmu atas pelayananku itulah yang kuinginkan dalam hidupku. Insya Allah suamimu akan menjawab bel gedes. Justru karena hati suaminya, hati istrinya benar-benar cinta, itu yang paling disayang, paling dicintai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Coba kalau ini kita kaitkan ke Allah, kita matur ke Allah, ya Allah, aku tidak menginginkan apa-apa dari kekayaan dunia. Yang ku mau hanyalah melayanimu, ya Allah. Yang ku mau hanyalah mengabdi kepadamu, ya Allah. Dan kepuasanmu atas pelayananku, keridhoanmu atas pengabdianku, itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Perkara engkau memberi aku rezeki berapa, itu urusanmu, ya Allah. Biasanya yang seperti itu malah diberi banyak sama Allah. Nah, ibu ke suami juga gitu, wahai suamiku, aku tidak menginginkan apa-apa dari harta benda dunia. Yang ku mau hanyalah melayanimu. Engkaulah yang kucintai, wahai suamiku, dan kepuasanmu atas pelayananku itulah satu-satunya yang kuinginkan dalam hidupku. Perkara engkau belanjani aku, itu tanggung jawabmu. Para jamaah, hidup ini memang harus ada cinta. Karena love is my power, is the power of life. Kalian ojo gugupi to, Pak. Ini ki olaran ngapal ke. Love is the power of life. Artinya karo. Cinta itu adalah kekuatan dalam hidup. Hidup kalau nggak ada cinta pasti tak berarti, tak bermakna. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai bantal tanpa iler, bagaikan hidung tanpa umbel. Hati yang kosong dari cinta itu pasti akan mengeras dan membeku. Bahkan tubuh kita, badan kita segan mati, tak mau. Cinta pula lah yang menggerakkan roda kehidupan kita berputar mengarungi kehidupan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku kok gak diperhatiin sih? Yang menggerakkan roda kehidupan kita itu juga cinta. Kencang atau lambat perputaran roda hidup tergantung rendah atau tinggi kualitas cintaku. Nangis ya wes wong arek cilik dibateki late ora nangis. Bu, ayo coba
Apa yang kita cintai dalam hidup ini yang akan menentukan kehidupan kita. Apa sing sampeyan senengi kuwi sing nentokno dadine urip sampeyan. Kalau yang kita cintai harta benda, kalau yang kita cintai kekayaan dunia, pasti hidup kita akan selalu berupaya untuk mendapatkan harta, berupaya untuk mendapatkan kekayaan dunia, bekerja keras golek donya, leh kerja nganti polahe kaya gabah di interi, gak ro panas, gak ro hujan, direwangi mlebu metu riwa ngalor ngetan mondar ngobat moncat kalang niba jungkir wes kono kari nerusno kene sing gawe kata-kata ku angel. Pikirannya, hatinya, tenaganya, hidupnya hanya terfokus bagaimana bisa mendapatkan kekayaan dunia. Umpamane sing disenengi bondo donya. Kalau yang dicintai itu jabatan, pasti pikiran, hati, gerak hidupnya ya berupaya agar mendapatkan jabatan. Pola tidak karuan. Jangan heran kalau menjelang pilkada, menjelang pil-pilan itu wis pokoknya banyak orang yang bengok-bengok, saudara-saudara, mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Ya karena cinta jabatan, duit ratusan juta bahkan miliaran dikeluarkan, pasang baliho di mana-mana, foto disebar sampai dia itu rela jadi penunggu jembatan. Nah, foto ini di pinggir jembatan, bahkan kadang jadi penunggu pohon, fotonya dipaku nopo pohonan untuk mendapatkan jabatan. Biasanya ngene iki nggak bener, begitu udah terpilih lali wes karo janji-janji nih. Maka saya sering kali mengkritisi pilkada itu hanya beda tipis dengan PilKB. Kalau pilkada begitu jadi lupa, kalau PilKB begitu lupa jadi. Kalau yang dicintai lawan jenis, laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki, maka ya kehidupannya, waktu-waktu hidupnya juga hanya untuk bagaimana supaya bisa mendapatkan yang dicintai itu. Berarti no. Sekarang coba kita berpikir jernih. Orang kalau mencintai dunia, dunia yang dicintai itu pasti akan punah, pasti akan sirna, pasti akan habis, dan tidak dibawa mati, tidak dibawa ke kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Betul? Sakake bondo dunya lo mati ora digawa, sak sugih-sugih wong mati donyane ora digawa. Buktine bakul helme wakeh mati ya gak ono sing helman. Justru orang yang cinta dunia itu dia akan tersiksa karena dunia, dipelorot dunia. Ada loh orang yang kayak gitu, cari duit dapat banyak terkumpul tokoke sapi, cari duit lagi dapat banyak belikan sapi, cari lagi dapat duit banyak beli sapi, ngono sapinya 30 diramut dewi. Yakin ganteng sapi ini timbang wongnya. Gantengan sapi ini daripada wong. Ada yang punya duit banyak beli tanah, punya duit banyak beli tanah, tanahnya luas. Ditenono wong resik tanahnya timbang raine. Keploro. Seakan-akan dunia itu nggak katut. Maka ibu sadari, boleh punya baju yang bagus, tapi sebagus-bagusnya bajumu bro,
yang kamu kenakan terakhir kali, yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini bukan baju-baju yang koleksi mana, collection mana, bukan, Bu. Semahal-mahalnya harga bajumu, semewah-mewahnya bentuk bajumu, yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini hanyalah kafan collection. Rumah bagus sampai tingkat 7, habis duit banyak. Ingat, semegah-megahnya rumahmu, semewah-mewahnya rumahmu, rumah terakhir kalimu di dunia ini alamatnya di perum kuburan. Betul? Punya mobil harganya miliaran, seindah-indahnya mobilmu, kendaraan yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini hanyalah Keranda Airlines. Itu satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, dan tidak pernah mengalami delay. Halo? Apa yang mau dibanggakan? Sorry, makanan lezat, enak, bisa dinikmati di dunia ini, tapi jangan berlebihan. Karena yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini hanyalah kapas. Apa ono kene wong mati cangkeme dijejeli onde-onde. Semuanya akan sirna karena dunia ini semuanya akan rusak. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di dunia ini akan rusak, binasa, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau cinta dunia pasti nyesel, mesti kecewa. Bapak cinta sama istri bapak yang katanya cantik, pasti kecewa. Karena secantik-cantiknya istri bapak, ujung-ujungnya cuma mau jadi bangkai. Saayu-ayune bojomu ku entek-entekane mung dadi batang. Ayo men tolong ngeloni nek wis ngono kuwi. Cinta sama anak itu ujung-ujungnya cuma ngerepoti orang tua. Lah anak itu judulnya ngerepoti orang tua, gelem ngono gak gelem yang ngono. Ayo dipikir, anak itu mulai proses kok gawe ini, mulai proses apa ya, memetengnya. Ini wis ngerepoti, menggembolnya ini loh Bu, itu wis ngerepoti. Baru hamil muda aja udah kadang muntah-muntah, repotnya nggak karu-karuan. Apalagi kalau usia kandungan udah gede, ya Allah, tiga melumah sesek, tiga mereng ngampek, tiga mengkurep remek, melaku raiso jejek, lembean raiso kenceng, sikil deger-deger ini. Coba itu nggak cukup 1-2 bulan, 9 bulan lebih. Apalagi waktu melahirkan, sakit teramat perih, 1000 lorong lumpuk dari siji. Sakit banget orang melahirkan, pilihan antara hidup dan mati. Loro banget. Mbok pikir wong lahir ke ini terus dibawa begagah terus bayinya mencolot diri. Sakit banget. Siapa ngomong koyo tahu mah? Ya ora koyo tahu, dipikir kan wis iso to Pak sakitnya. Kok ya walaupun ora tahu ngalami tapi kan dipikir, coba dipikir to Pak. Wong bayi sing metu lho sakmono gedene. Padahal bayinya sakmono gedene. Gak sakit gimana? Orang bayi yang keluar lo begitu besar. Bayi yang keluar lo besarnya segitu. Padahal makan baru timik-timik anak ekstret, makan ditinggal perlu nyawi anak, ngerepoti gitu loh. Di pengajian saja
Kalau punya anak kecil yo repot, nggak iso konsentrasi. Ngaji konsentrasi piye wong ngaji ambek ngemiki kok lho kae lho kae. Wah, aku yo gak nyawang saking ane ketok. Wong konsen piye wong ngaji ambek mulai sekolah pos PAUD, TK, playgroup TK, terus SDMI, SMP, MTS, SMA, Aliyah, sampai kuliah, ngerepoti biayanya nggak sedikit, apalagi umur semene-mene ini, umur segini-gini ini, ya orang metu kaya nih, entek panganan. Kuliah biayanya nggak sedikit, nikah juga biayai. Loh, apa kalau anak udah nikah selesai tanggung jawab orang tua? Belum, masih ngerepoti. Anakmu wis meteng dewe lho, saya ngerepoti ibu anakmu hamil lho, ngerepoti ibunya. Nggak repot gimana, wong ibu harus ngawasi, nasihati, nak kamu hamil yang hati-hati, nak kamu tuh hamil yang hati-hati, 2 nyawa itu, nyawamu sendiri sama nyawa bayimu. Dia nggak ngono. Bagi meteng yo nduk sing hati-hati, omong sing hati-hati, mlaku sing hati-hati nduk yo, mangan sing hati-hati. Wong meteng ngono ora oleh mangan linggis. Ora oleh mangan koral. Hati-hati yo nduk. Lho. Aja ngaduk nang isore longan. Terus gak oleh ngelangkai alu. Nek sogrok. Bahkan anakmu sudah punya anak sendiri loh, saya ngerepoti orang tuanya, betul? Kecewa. Seneng apa lagi, ayo? Dunia ini semuanya pasti akan rusak. Rumah megah ujung-ujungnya juga rusak, mobil mewah ujung-ujungnya juga masuk besi tua, rusak semuanya. Ayo ibu-ibu yang merasa cantik, yang pipinya halus mulus mindur-mindur, rusak akhirnya tetap mengkeret, meskipun dikasih bedak sing sak cepuk regane 100 juta, ben mulus terus, kenceng terus, mentek terus, mengkeret. Makanya nduk sing ayu-ayu ki aja kemayu. Sampean ayu bukan karena apa-apa, tapi karena masih muda. Iya, wong wedok ayu ora mergo apa-apa, mergo isih enom. Besok dadimu piye? Ya kaya mburimu lho, Nduk. Ah gitu. Mbok malah nggri ngono. Lah kuwi. Sok dadimu ya ngono kuwi, Nduk. Makanya kalau masih muda jangan kentir. Ojo kemayu. Ayu mergo sik enom, bibimu kenceng mindur-mindur. Nanti kalau udah tua, ya persis belakangmu itu. Coba noleh lagi Nduk, Nduk. Ya ngapunten Mbah, lepas dadi contoh ngono ya digerayangi tenan kok Mbah. Lho iya wis mengkeret yen yo kenceng iki wis mengkeret. Lho lho iki biyen yo mentek-mentek, saiki karek tengeretok ngembreh kabeh. Pasti kecewa, Bapak. Ayo merasa kuat, gagah, perkasa. Ayo tukok nih jamu kuat, sing sak bungkus regane 500 juta. Ben iso tangi dhewe ora usah digugah. Ngelimpruk. Nek wis tuwek ya ora iso dok. Diapakno iki. Muntek kae lho ora. Semuanya akan sirna, maka seharusnya kita
mencintai sesuatu itu yang abadi, yang selalu akan membersamai kita, selalu akan menyertai kita. Mbuh ra dirungokno kok. Yang abadi cuman Allah Subhanahu, itu yang harus kita cintai. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya terus, tapi tolong nek rumangsa ora melu nyumbang ora usah cerewet. Ora nyumbang kakean cangkem lho. Oke, saking pentingnya ibadah karena cinta, Nabi Musa itu pernah ditegur sama Allah. Waktu Nabi Musa diperintah Allah untuk khalwat munajat ke Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Dalam perjalanan itu di sebuah gurun pasir, Nabi Musa ketemu sama seorang penggembala kambing. Wong ngangon. Halo. Dilanjut apa enggak ini? Ini penggembala kambing berdoa yang secara syariat doanya salah. Menurut Nabi Musa, doanya ini orang salah. Dia berdoa itu begini, ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana? Alamatmu di mana ya Allah? Kalau aku tahu alamatmu, aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan aku bersihkan, tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu akan aku cuci, aku akan menyediakan minuman untukmu, dan aku akan menyisir rambutmu. Berdoa seperti itu. Nabi Musa mendengar, langsung marah Nabi Musa. Didekati, dibentak. Karena Nabi Musa itu keras wataknya. Kalau ada yang dilanggar dari syariat Allah, langsung Nabi Musa. Jangankan orang biasa, Nabi Harun aja ketika dipasrai umat, ditinggal khalwat itu jangan sampai murtad. Ternyata umat banyak yang murtad, langsung dipegang jenggotnya, candak jenggotnya, cek, huyuk, pasrai umat kok. 40 dino kok akeh sing murtad, candak jenggote. Sapa sing jenggoten iki contoh? Ojo bae aja. Itu kan bae jere. Ojo. Dadi dicandak jenggote. Ora mbah kok di. Goyok. Nah ini ada orang berdoa secara syariat salah, Nabi Musa langsung bentak, Kang, ndonga sembarangan, cara Jawane ngono. Kamu anggap Allah itu apa? Kamu berdoa seperti itu, ngawur kamu doanya. Karena kamu nggak tahu, aku ini siapa? Aku Musa, utusan Allah. Jangan sembarangan berdoa ke Allah. Kamu anggap apa Allah itu? Nah, dibetak dan dimarah-marahin Nabi Musa kayak gitu, ketakutan penggembala kambing tadi. Oh, lari terbirit-birit. Sebenarnya mau dikejar sama Nabi Musa, tapi karena Nabi Musa punya tugas ke Bukit Tursina untuk khalwat, akhirnya ya tidak sida. Orang sida bahasa Indonesianya apa? Kok tidak jadi toh? Nek ora dadi bahasa Indonesianya apa? Tidak jadi. Lah nek ora sida bahasa Indonesianya tidak jadi kok padha. Ora dadi bahasa Indonesianya tidak jadi. Nek ora sida bahasa Indonesianya tidak jadi. Engko padha. Sing bener ya tidak sida iku. Wis tak pikir ngene iki. Nabi Musa lanjut ke Bukit Tursina, khalwat dan munajat kepada Allah. Nah, selesai 40 hari 40 malam, mau pulang, diingatkan sama Allah, wahai Musa, kamu ingat enggak dalam perjalanan kemari
kamu di sebuah gurun pasir ketemu sama penggembala kambing yang berdoa, menurutmu doanya salah, kamu bentak dan kamu marah-marahi dia, dia lari ketakutan, kamu masih ingat? Ingat ya Allah. Musa, ketahuilah sesungguhnya penggembala kambing itu adalah kekasihku, dia itu waliku Musa, maka aku perintahkan kamu cari dia sampai ketemu, sampaikan salamku, aku mencintai dia karena dia adalah kekasihku. Nabi Musa kaget, Gusti Allah gak masuk akal, wong donga salah kok didadekno wali. Yo kira-kira ngono, kira-kira. Nah, Nabi Musa ngono tenan apa ora aku ya ora ngerti. Kira-kira ngono. Tapi yang dawuh Allah, apa Nabi Musa bisa berbuat apa? Nggih ya Allah, ulang Nabi Musa melewati jalan yang sama dengan jalan yang dilewati waktu berangkatnya, dengan harapan agar ketemu sama penggembala kambing tadi. Betul, di tempat yang sama, di sebuah gurun pasir itu Nabi Musa ketemu lagi sama penggembala kambing itu, dan dia berdoa, doanya sama persis, diulang-ulang lagi persis. Kadang dongane iki rada nganyelke, gregetke lan donga iki ambek lungguh ndangah ambek metengkrang ini. Ya aku ngantuk ya pegelen kok. Loh, memang diceritakan dia berdoa duduk sambil metengkrang gini, yang gregetke to, sambil berdoa begini sih kape, ya Allah kamu di mana, rumahmu mana, alamat rumahnya di mana, kalau aku tahu aku akan ke sana, halaman rumahmu akan aku bersihkan, tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu akan aku cuci, aku akan menyediakan minuman untukmu, dan aku akan menyisir rambutmu. Diulang-ulang. Nabi Musa yang nggak berani bentak, nggak berani marah-marah, dipesan sama Gusti Allah. Akhirnya didekati sama Nabi Musa, dehem. Begitu noleh melihat Nabi Musa, lari lagi dia, melayu, lari kenceng, dibengok sama Nabi Musa. Mas bro, dia bahasa biar mudah difahami gitu. Mas bro, berhenti, jangan lari. Enggak, pasti kamu akan bentak aku lagi, pasti kamu akan marahi aku lagi. Terus dia lari kenceng. Enggak, aku enggak akan marah, enggak percaya, pasti kamu akan marahi aku lagi. Terus dia lari. Akhirnya Nabi Musa berteriak, Mas, aku akan menyampaikan pesan Allah untukmu. Begitu dia mendengar kata Allah, lari kenceng langsung mandek. Ini kan tanda orang kalau cinta, mendengar disebut nama yang dicintainya, pasti dampaknya luar biasa. Derodok kok. Ono bocah lanang kok cinta karo bocah wedok, disebut namanya bocah wedok kuwi lho mesti atine derodok. Jangankan kok mendengar disebut namanya, wong nek cinta sandale jejer lho wis seneng. Ya Allah. Halo. Terus dia mendekati Nabi Musa. Ada apa? Nabi Musa berkata, aku dipesan sama Allah untuk menyampaikan bahwa kamu itu dijadikan walinya Allah, kamu itu kekasihnya Allah. Aku juga minta maaf kemarin membentak dan memarahimu. Apa jawab penggembala tadi? Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Tak baleni, tolong nanti kata-kataku ini ditulis di status Facebook masing-masing. Yang bikin status di Facebook yang bagus-bagus gitu loh. Nggak status kok lagi galau. Apa? Potonganmu kok galau barang. Mikir apa? Mikir coklat ora payu. Jeruk ya wis dibabati. Wes, jadi kata-katanya begini. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Artinya gini,
Apa artinya kata-kata yang terucap oleh lesan kalau nggak sama dengan kata dalam hati? Ini judulnya kan ngono. Kita satu padukan antara qauliyah, ucapan, perkataan dengan amaliyah, perbuatan, agar bisa satunya kata dan perbuatan, satunya qauliyah dan fi'liyah, qauliyah dan amaliyah, itu berangkatnya harus dari hati. Maka Allah juga menyindir, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulutnya sesuatu yang tidak sama dengan isi hatinya. Di ayat yang lain, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berucap dengan lesan-lesannya sesuatu yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Apa artinya perkataan kalau tidak sama dengan hati? Lain di bibir, lain di hati. Halo? Dilanjut? Ibu-ibu, tasnya kuat? Tasnya kuat? Bapak-bapak, tasnya sanggup? Ibu saya kuat, bapak saya sanggup. Orang mudun-mudun. Apa artinya lesan fasih kalau hatinya nggak fasih? Saya bukan bermaksud untuk baca Quran itu nggak perlu fasih, nggak seperti itu. Kalau urusan baca Quran wajib dengan tajwid yang benar, makharijul hurufnya harus tepat. Ini dengerin toh sayang, yang jadi penilaian Allah itu hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian dari wajah, dari bentuk tubuh, tapi yang dinilai adalah hati dan niat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka para jamaah, apa artinya sih lesannya fasih kalau hatinya nggak fasih? Sholat itu karo takbiratul ihram fasih banget. Bacaannya fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Coklat gak payu. Maliki yaumiddin. Tilek bayi papat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tonggo duwe gawe akeh. Becek sak pirang-pirang. Maka sekali lagi mohon maaf. Oi. Saya itu kalau lagi ngaji di kampung-kampung kayak gini ya, terus ada kiai kampung yang sudah sepuh berdoa, walaupun doanya nggak fasih lesannya, tapi saya amin sungguh-sungguh. Amin ya Allah, istajib doana ya Allah, amin. Padahal dia doanya nggak fasih, lesannya baca doa nggak fasih, tapi saya amin sungguh-sungguh. Kenapa? Karena menurut saya itu kiai kampung itu hatinya bersih, nyambung ke Allah, ikhlas. Roto-roto yo mandi dongane, soalnya urung iso gawe proposal, nggak wani ngerubah kwitansi, nggak tahu ngurangin nol, mandi doanya nggak fase. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rezeki obatan qoblal maut rahmatan mindal maut makfiratan ba'dal maut awin ngalaina fi sakaratil maut. Walaupun nggak fase gitu, saya itu amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Tapi nih Ustadz anyaran, walaupun fasih baca doanya, saya agak wegah suruh ngamin. Soalnya Ustadznya wis kepinteran gawe proposal, sobone pendopo kabupaten, wani ngerubah kwitansi, dongane fase. Allahumma inna nas'aluka
nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Oleh ngene kopi sampai indil-indile ucul. Fil rizqi. Kah aku konan. Doa yang diijabah Allah, didengar Allah itu bukan yang berbahasa Arab fasih. Apa dipikir yang doa diijabah Allah itu yang bahasa Arabnya fasih, kayak udah pernah hidup di Arab 950 tahun ngomong bahasa Arab kayak gue yang ngomong anak antum dari mana, kok gak pernah ada ketemu antum, irungnya pesek rupanya ireng anak antum biasanya aku kue ya saya gitu. Antum dari mana? Anakku nggak pernah ketemu antum. Bagi wong Jawa ora usah menggayang ngarap-ngarapi. Ya Allah, gayari lo bahasa Arab. Berapa Bu? 15.000 Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu duitnya. Duitnya 20.000 kan kembalinya 5.000. Nah kembaliannya nerima kembaliannya bahasa Arab alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhirnya yang punya warung ketularan ngelus dada sambil bahasa Arab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada Arab nyasar, bukan yang kayak gitu. Doa yang dijawab Allah itu doa yang pakai bahasa hati, pakai bahasa Minahasa boleh, pakai bahasa Bugis silahkan, tapi hatinya nyambung. Maka orang tua dulu itu berdoa kadang-kadang nggak ada Arabnya, tapi mandi dijabah Allah, malah dongane guyokno wong. Ada orang sakit gigi itu njaluk suwuk, nanti suwuk ngene, godhong pari godhong waluh orang mari tambah abuh disebul ke waras, padahal doanya itu kebalikannya. Nah sekarang ada orang sakit gigi nih, wah sakit kamu pindah bismillahirrahmanirrahim, sebel ke malah mentek-mentek. Dulu orang bisulan itu doanya cukup pakai upil irung. Idul kono ono Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udul. Cengkene upil irung diusupno dunis waras. Saya pernah membuktikan itu. Pernah bisulan ya, bisulan yang kecil itu, udun semat kata orang Jawa. Sakitnya luar biasa, panas dingin tubuh menggigil. Aku ingat ada doa itu, wah sore-sore tak baca. Idul kono ono Semar gawe pundung, upil kuirung rasida dadi udun. Tak cutik ke upil irung. Nah, kadek pas meler dadi oleh akeh. Usep. Bener. Sore tak suwuk, pagi udune manak telur. Doanya sama tapi kemandiannya kok beda gitu loh. Maka anjuran berdoa itu oh, berarti minta waktu tambah, minta tambahan waktu ya nggak masalah. Ini cara wong kerja berarti lembur. Ayo ono lemburane ora iki. Ya wes, ya ana lemburane wes, ya apa. Tambah gak apa-apa, yang penting sumbut. Kerja aja lemburan kok. Doa itu yang ya singkat padat tapi mencakup semuanya. Kayak doa sapu jagat itu kata orang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikan kepadaku di dunia ini kebaikan. Ini kan sudah mencakup semua. Apa itu? Ya apa saja, semua yang berkaitan dengan dunia itu minta kebaikan, mencakup.
dan berikan pula kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Apa? Urusan akhirat apapun minta kebaikan, tercakup semua. Waqina adzabannar, selamatkan aku dari siksa neraka. Komplit biasanya. Tuh kadang enggak, doa 3 buku dibaca semua. Panjang banget, yang amin capek. Awalnya ngangkat tangan wis serius, amin, amin, amin. Lama-lama capek kan, tangannya makin rendah. Amin. Amin. Nah, begitu kecapean tumpakin dhuwur pupu senden karo doan. Kena bocah gablek iki malah amine diku main-main kok. Karena kecapean amin. 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 Memang ya kalau di kalangan para kiai, ustadz, para santri nggak masalah doa panjang. Ini kalangan wong jemburis ini. Oh hajatan kenduri, doa panjang banget. Padahal berkatnya gepeng. Berkat gepeng amin ora wis. Ya ana sing bengok engko akhire kul huwae sepan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ringkes, cuma ya jangan terlalu ringkes. Terlalu ringkes, terlalu pendek sampai nggak bisa difahami. Mosok ndonga kok asal tangan diangkat berdoa singkat banget. Ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Amin. Ya itu ya keringkesan itu namanya. Kayak sponsornya Sprite itu. Ya ringkes tapi ya jangan terlalu gitu. Ya betul Allah tahu yang kita mau, tapi sebutin apa itu maumu. Masa kok ya Allah Kau tahu yang ku mau. Nah, nyebutkan ya jangan terlalu detail, jangan terlalu rinci. Kalau terlalu rinci kesannya mendikte Allah. Allah kok didikte. Ada remaja doa minta jodoh. Detail banget ya Allah. Minta istri ya Allah yang perempuan, yang cantik, yang anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, yang tinggi badannya 180 cm, yang ukuran BH-nya nomor 60. Oh, doa kok ngatur Allah. Ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Aku ingin hidup bersama dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohin dong. Atau berdoa tapi nuntut tanggung jawab. Ya Allah, aku jadi manusia bukankah Engkau yang menciptakan, dan Engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku termasuk jodohku. Tapi sampai sekarang jodohku kok belum datang. Mana tanggung jawabmu itu ya Allah? Halo, bisa dilanjut? Ngelembur. Nah, karenanya para jamaah, apa artinya lesan yang fasih kalau tidak ditopang dengan hati yang fasih? Yang jadi ukuran itu, bahkan Rasulullah pun pernah ada orang-orang Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, qalatil arabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, wahai Rasulullah kami beriman, wahai Rasulullah kami beriman. Perkataannya seperti itu, ucapan mulutnya kayak gitu, ucapan lesannya seperti itu. Rasulullah diam, terus turun wahyu, qul lan tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Rasulullah, kalian jangan berkata kalau kalian sudah beriman. Qul lan tu'minu, kata Rasulullah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi berkatalah bahwa kalian baru Islam. Jangan ngaku-ngaku iman dulu. Kalian baru Islam, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena imanmu belum masuk di hatimu. Imanmu hanya sebatas di bibirmu, imanmu hanya sebatas di ucapan dan perkataanmu saja, belum masuk ke hatimu.
Ya wis padha meneng nih. Oh meres sapi. Apa ya kuat sapi ngombe peres. Meres kathok ono gampang. Meres kok meres sapi. Ndane sorone. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah begitu. Jangan kamu berkata bahwa kamu sudah beriman, berkatalah kamu baru Islam. Karena iman belum masuk di hatimu. Wong Islammu aja kadang-kadang belum beres kok. Sholat aja sering ditinggalin. Halo. Ada pembeda antara orang Islam dengan orang kafir itu ya sholat. Kalau mau sholat Islam, kalau nggak mau sholat berarti yang kenceng wongnya ben krungu. Baleni nek gelem sholat berarti Islam, nek gak gelem sholat berarti nek ngene kan sing ngarani ora aku. Tonggomu dhewe. Ben bolong kupinge sing ora sholat-sholat. Sekarang banyak yang berani-berani kok sholat fardu aja yang seharusnya sehari 5 kali itu dirubah jadi 5 hari sekali. Sering ditinggal. Ya Allah, kalau udah kadung kumat sholatnya dirangkep-rangkep, tumpuk-tumpuk. Musolli fardhu subhi wa duhri wal asri wal maghribi wal isya'i ablosan lillahi ta'ala. Jadi sholatnya keroyokan. Ini yang muda-muda itu kendel-kendel banget ninggal sholat. Subuh dipakai maraton, zuhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib lihat sinetron, isya main handphone, awas di alam kubur kena smackdown. Lo ngerangkai kata-kata ini ki angel loh, makanya larang. Rangkaian kata-katanya itu loh. Yang jadi ukuran itu hati. Nah sekarang karakter bangsa kita ini mau dijajah kembali. Penjajahan sekarang bukan penjajahan fisikkan bangsa kita. Kita harus waspada. Generasi bangsa ini yang mau dihancurkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang malah dibentur-benturkan dengan berbagai perbedaan yang dibesar-besarkan. Mbora di rumah oke, ini serius ini. Harus kita waspadai. Saya kasih contoh yang berupaya untuk menghancurkan generasi bangsa. Ini kalau sudah hancur, negara kita nggak akan aman, pasti kacau. Nah, kalau negaranya nggak aman, ibadah nggak bisa nyaman, hidup nggak tenang, betul? Kayak yang terjadi di sebagian negara Jazirah Arab sana, padahal mayoritas yo Islam loh Bu, Pak, tapi sana ribut gara-gara beda sekte, beda aliran, beda pendapat, perang saudara, perang, bom di mana-mana. Coba, sekolah nggak tenang anak-anak kita, ngaji juga nggak tenang, ibadah juga nggak nyaman, hidup juga nggak nyaman. Bayangkan, lagi ngaji kayak gini terus ada bom nyasar, coba. Mesti buyar toh. Nah, kalau negara kondisinya aman kayak gini kan ngaji kita juga tenang, juga enak. Ayo bayangkan misalnya pas ngaji ada bom nyasar. Terus kenapa? Yang namanya bom yang ngagetin kayak gitu. Dimana-mana yang ngagetin kayak gitu. Masa ada bom kok bunyinya crut ya bomnya bojomu. Ini bom beneran kok. Kacau kan kalau negara nggak aman. Nah ini sekarang teroris-teroris ini ngawur-ngawur sembarangan, kendel-kendel nggak tanggung-tanggung. Kantor polisi lo dibom, ngawur tuh itu. Bahkan ada Mapolda mana yang Sumatera Utara itu dibom, kantor polisi dibom. Makanya sekarang polisi-polisi itu gak wani turun kantor, turun gedung.
Jangan ngawur teroris tuh. Saya berani ngomong kayak gini, saya itu sama polisi dekat. Paling Kapolsek sini itu paling baru AKP, Ajun Komisaris Polisi. Saya udah 2 level di atasnya. Di atasnya AKP itu Kompol, Komisaris Polisi. Kalau saya udah AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Jadi saya itu biasa Bu, ngaji sama bintang 2, bintang 3, Pak Jenderal ini. Yuk, ya harus kita dekati, harus kerjasama demi keutuhan bangsa ini, keamanan bangsa ini, ngono lho. Hoi, hoi. Ini sekarang digoyang, NKRI keutuhannya mau digoyang. Nah, Indonesia ini kan rumah kita. Siapa yang menjaga keamanannya kalau nggak kita sendiri? Siapa yang menjaga keindahannya kalau nggak kita sendiri? Halo? Coba misalnya rumah Anda, tahu-tahu ada orang masuk, dimasukin sampah, dimasukin kotoran, marah nggak Anda? Indonesia sebagai rumah kita dikotori dengan faham-faham yang bertentangan dengan falsafah bangsa dan negara kita, marah nggak kita? Ya harus marah, kita pertahankan. Apapun yang ingin merongrong keutuhan NKRI harus kita lawan. Setuju? NKRI harga mati. Pancasila sebagai dasar negara sudah merupakan kesepakatan semua komponen bangsa. Apa dipikir yang merumuskan Pancasila itu orang sembarangan? Itu para ulama. Bung Karno itu mau apa-apa pamit sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sampai keluar resolusi jihad pertempuran 10 November Surabaya. Resolusi jihad instruksinya dari Syekh Hasyim Asy'ari itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, Bung Karno minta saran. Menurut, makanya yang membunuh pimpinan dari tentara sekutu itu dudu sing nondasmu ya, yang dipimpin Inggris itu, yang membunuh, mohon maaf, bukan polisi, bukan tentara, santri itu yang membunuh. Saya tahu kan, lihat filmnya itu. Polisi orang ono bro waktu itu, belum ada. Perannya sangat besar. Bung Karno pernah ditanya, Bung, Pancasila itu gimana, baik apa enggak? Jawabannya, tanyakan sama Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ikut merumuskan Pancasila. Bung Karno jawab begitu, dan saya tahu itu pas baca buku itu ada buku itu fakta sejarah kok, benar kok. Aku orang menangi Bung Karno dulu. Nah ini sekarang ada upaya juga untuk menghancurkan generasi bangsa melalui apa? Narkoba. Di antaranya, mohon maaf banget, narkoba bukan cuma penyimpangan konsumsi makanan, tapi narkoba ini strategi untuk menghancurkan generasi bangsa. Kalau bangsa ini yang muda-muda, generasi muda ini sudah dihancurkan jeroane, karakternya, 10 tahun ke depan Indonesia ini akan lemah, 15 tahun ke depan bangsa Indonesia ini akan lemah melalui narkoba. Saya kira semua elemen harus kena, semua kalangan harus diserang. Eksekutif kena, yudikatif harus kena, mohon maaf, legislatif kena, kalangan artis kena, ustadz sopo sampai kalangan pesantren itu dimasuki Pak, kalangan pesantren dimasuki. Lah ironinya ustadznya itu kadang nggak ngerti, diapusi, dibohongi sama yang pengedar itu. Ustadz, ini vitamin Ustadz. Iya, ini vitamin, ini kalau dikonsumsi nanti dipakai zikir bisa lebih khusyuk Ustaz. Iya, mbak gelele. Anak-anak sekolah, nah, kayak yang kemarin Sulawesi itu, Kendari itu, ya iya, ada yang sampai jadi korban sampai mati gara-gara pel setan nih. Nah, kalau nggak kita antisipasi, nggak kita waspadai, narkoba ini bukan kejahatan biasa.
tapi kejahatan yang sudah terorganisasi secara internasional dengan baik. Ada pemimpinnya, punya anak buah yang banyak, dananya besar, punya target, ada evaluasi. Loh, ini asli ini tugasnya polisi loh, ini nyampe no kayak gini. Asli tugasnya polisi yang harusnya menyampaikan. Ya, tapi kan sekarang saya yang menyampaikan. Karena ini cara polisi nambahi sangu gak rugi ya sebenarnya. Ya setidaknya lah kalau ada ustadz kiai meringankan tugasnya polisi tuh. Para ustadz yang ceramah-ceramah membina mental, moral, karakter masyarakat sehingga meminimalisir tindak pidana dan meminimalisir kejahatan. Tugasnya polisi makin enteng. Makanya pengajian ngepam, muncul dangdutan ae sing dipamer. Ngono lho, Bro. Nah, sasarannya saya harus ingatkan ini toh. Satu, anak pejabat. Harapannya kan kalau terkena bisa ditolong orang tuanya dengan jabatannya. Karena anakmu nek apa nulungi piye carane? Malah diblus-blus. Yang kedua, anak orang kaya dengan harapan bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk diajak, iso ngebosi. Yang ketiga, anak tokoh-tokoh Islam dengan target untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Loh, iki le, kejem narkoba. Wes, pokoknya aku ngelingke hati-hati. Paling selamat anakmu dekek yang pesantren. Kalau saya gambarkan zaman ini seperti zamannya Nabi Nuh alaihi salam, di mana banyak kenakalan, terus banyak yang tenggelam dalam banjir air. Kok hihi diomongin. Ini yang bantah, masuk banjir Dawud. Nah sekarang banyak yang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, banjir kenakalan, banjir kemungkaran. Mari cari selamat. Siapa yang bisa selamat? Kalau zaman Nabi Nuh dulu, yang selamat dari banjir itu yang mau nunut perahu. Perahunya sinten? Perahunya siapa? Ayo kan jawab kok. Nggak kayak bocah cilik nangis. Yang selamat yang mau nunut perahu. Nah, itu yang kenceng, yang selamat yang mau nunut perahunya siapa? Asal mau ikut nunut perahunya Nabi Nuh, selamat. Kalau nggak mau nunut perahu pasti celaka. Siapapun dia, nggak peduli orang dekat. Anak Nabi Nuh sendiri yang namanya Kan'an gak gelem nunut perahu, dia mati tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kelelep and the magep-magep, karena nggak mau nunut perahu dia. Anaknya sendiri nggak mau nunut perahu, tenggelam. Istrinya Nabi Nuh sendiri yang bernama Bunuh, itu dia juga. Kan bener toh, istrinya Pak Ali namanya Bu, istrinya Pak Yudi namanya Bu, istrinya Pak Heri namanya Bu, istrinya Pak Camat disebut Bu. Nah, istrinya Nabi Nuh namanya nah, iya, nggak mau nunut perahu ya tenggelam tuh dia gitu loh. Nah kalau sekarang juga sama, dimana banyak yang tenggelam dalam kemaksiatan, kemungkaran, kenakalan. Yang bisa selamat ya yang mau nunut, yang mau nunut perahunya siapa? Perahunya Nabi Nuh nanti nek golei. Mana nyari perahunya Nabi Nuh? Sekarang udah nggak ada. Ya perahunya pewaris para nabi. Siapa? Para ulama, para kiai, para ustadz yang mewarisi para nabi. Apa itu perahunya? Ya pondok-pondok pesantren, termasuk Darussalam ini. Maka kalau anak kita ditaruh di pesantren, insya Allah selamat. Tapi ya cari perahu yang kuat. Kalau ada badai, ada ombak, tetep pojok perahu nih sayek-sayek. Kena ombak sedikit, pecah perahu sayek-sayek. Le perahumu ki saya sayek-sayek. Makanya harus dikuatkan perahunya biar nggak mudah kena hantaman ombak, hantaman badai. Kudu diperkuat. Nah, sing dukungannya ya dari pengurus yayasan, dari wali santri, dari tokoh-tokoh masyarakat, para agnia, para donatur. Nah, ini Ustadz dhewe ya remek kok.
Ustaz dhewe njago lurah wis kalah. Bagi rame lek mbok tepuk tangane tak antemi pisan. Nah terus saiki dipasrahinya itu kewajiban sampean, tapi beliau yang meramutnya. Ini 1 bulan ditarik bayar berapa? Gratis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nitipin anak-anak di sini dikasih ilmu, dididik akhlaknya. Nanti anak bagus, solih, solihah. Manfaatnya kan untuk Anda sebagai orang tua, betul? Nah, kok gratis ini? Nitipin sapi ya, andum bati ya, bagi-bagi hasil. Nitipin sepeda ontel itu, bayar 2.000. Saulan enggak ya, 20.000. Nah nek gratis anakmu larang sepeda ontel. Nitip uyah iki lho nang WC umum. Cur 2.000. Lah nek pindho cur 4.000. Cur 6.000. Empat cur 8.000. Lah kalau cur 10.000. Lah nek pas anyang-anyangan ayo. Lah anakmu kok gratis ini. Ngono yang guyu. Mangkane Ustaz ora iso lemu. Ya gara-gara ora bayaran bidik santri sekian banyak gratis. Mangkane ora iso kuning sampean. Salah sapa sing ngongkon metingkring dhuwur panggung. Ajur gak ya wis. Ngene iki nek tersinggung ya aja dadi ustaz. Ustaz tok tersinggungan. Ustaz model apa? Enggak oleh ustaz tersinggungan. Justru ini cambuk ini. Penyemangat. Samanya harus berjuang. Makanya mohon keikhlasan untuk para jamaah bantu pesantren. Paron tetap. Paron. Batine. Saya itu di rumah pesantren saya nampung duafa dan yatim. Semuanya bebas biaya. Jadi kalau mungkin ada dari anak-anak sini yang lulus SDMI atau lulus SMP Sanawiyah mau belajar di pesantren kami, dengan tangan terbuka kami terima dan tanpa dipungut biaya. Jadi di pondok pesantrennya juga bebas biaya, sehari makan 3 kali bebas biaya, nggak ada yang biaya listrik, iuran apapun nggak ada, kitab dibelikan. Sekolahnya juga gratis, tanpa SPP, tanpa biaya, seragam juga gratis, tidak ada biaya apapun. Sak ngising-ngisingnya gitu. Sekarang sudah 400 lebih. Ya barangkali ada yang nanti tepak main ke Jawa, silahkan silaturahim ke pesantren kami biar ngerti. Ya semuanya kok gratis, biayanya dari mana? Ya teko olehku ngene-ngene iki. Nah, iya, saya nggak punya perusahaan, jadi saya hanya apa ya, dilewati tok Bu, hanya perantara saja. Sesungguhnya yang membiayai itu ya jamaah se-Indonesia yang pernah ngundang saya hanya dilewati saja. Saya hanya dilewati saja, mek lewat tok. Jadi yang membiayai ya termasuk sampean nanti kalau jadi ikut nyumbang. Lah 400 lebih anak gula usia segini-gini kan doyan-doyannya mangan. Aku kemarin nanya itu yang santri putra sama putri kan imbang jumlahnya 250-an, berarti hampir 500 sudah. Itu satu hari beras itu satu kali masak itu santri yang putra 30 kilo, yang putri 30 kilo, berarti kan 60 kilo. Kalau kali 3 180 sehari. Nah kalau 1 bulan ini kasanane sedina le rong kintal, ini saulan pirang ton, hitungan dhewe akeh ton. Ngono ya alhamdulillah ya iso ae, nyatane ya iso ae. Ada anak-anak itu ada rezekinya sendiri.
cuman kadang sebagian dilewatkan saya. Saya hanya dilewati saja. Mari silakan kalau mau silaturahim ke rumah, atau saya lebih seneng kalau ada anak-anak sini yang ngaji di pesantren kami, dengan harapan nanti kalau udah bisa ngaji pulang di sini bisa berjuang di masyarakat. Saya memang tergerak, terinspirasi dari saudara-saudara kita yang di daerah transmigrasi yang mohon maaf sebagian tingkat keagamaannya masih agak kurang. Ketika saya ceramah di saudara-saudara kita yang di daerah-daerah transmigrasi yang tingkat agamanya masih kurang, itu saya prihatin. Kalau saya terus ngaji ke situ kan ya nggak mungkin toh. Saya lobby ke tokoh-tokoh masyarakat, tolong dicarikan yang anaknya yang duafa atau yang yatim, atau anaknya orang kaya juga nggak apa-apa, gratis nggak tak tarik biaya. Dari daerah sini nanti kirim ke pesantren kami. Nah nanti harapannya dididik di sana, diajar, kalau pulang kan bisa berjuang di masyarakat. Ngono harapan saya seperti itu. Ini sementara ini yang paling banyak dari daerah Jambi, Palembang, Lampung, sebagian Sumatera ada, Sulawesi juga ada, baru 4 orang kalau nggak salah. Dia ngomong. Tuh, nah itu dananya ya diantaranya ya yang ini oleh Bu ini agar dipertimbangkan oleh panitia. Hanya biasanya kalau di forum pengajian umum kayak gini panitia bilang, Pak Yai nanti ada surban keliling minta infak untuk pembangunan pesantren. Aku bilang 50-50 paron. Ojo cengklongno wekku ana hitungane dhewe. Nah kan kita sama-sama berjuang gitu. Mari Bapak Ibu, di awal-awal perjuangan Islam Rasulullah menawarkan, wahai siapa yang mau membiayai perjuangan ini? Utsman bin Affan angkat tangan, saya ya Rasulullah. Biaya yang digunakan untuk perjuangan agama berapapun, ambilkan dari kekayaan saya. Subhanallah, berapapun besarnya dana, berapapun besarnya biaya untuk perjuangan agama, ambilkan semua dari kekayaan saya. Saking banyaknya Utsman bin Affan dalam mentasarufkan kekayaannya untuk perjuangan. Umar bin Khattab juga angkat tangan, saya ya Rasulullah, separuh dari nilai harta saya, separuh dari kekayaan saya, aku serahkan untuk perjuangan agama. Subhanallah. Jadi mau 2 miliar ya sing 1 miliar dikekno. Abu Bakar Siddiq lebih hebat lagi, saya ya Rasulullah, seluruh harta dan kekayaan saya wakafkan untuk perjuangan di jalan Allah. Rasulullah bertanya, Abu Bakar, kalau semua hartamu kau serahkan, terus anakmu, istrimu bagaimana? Jawab Abu Bakar Siddiq, cukup bagi mereka Allah dan Rasulnya. Setelah hartanya diwakafkan semua, apa Abu Bakar Siddiq jadi miskin? Enggak, malah semakin kaya raya, semakin melimpah hartanya. Memang betul, harta yang disedekahkan untuk perjuangan, diwakafkan untuk perjuangan demi Allah tidak akan pernah habis, justru bertambah dan bertambah. Ma naqasa malin min shadaqatin bal yazdad. Sungguh tidak akan berkurang, justru makin banyak. Sungguh tidak akan jadi kecil, justru makin besar. Ini orang-orang yang bakhil kalau dibilangin kayak gini mesti bantah. Kabeh kiai ngomongnya yang ngono kuwi. Ora kaget. Tapi setiap ceramah ngomongnya pasti begitu. Katanya duit kalau disedekahkan, harta kalau diwakafkan, diinfakkan, itu pasti akan menjadi tambah akeh. Nyatane aku di duit 1 juta tak sedekahno 300.000 ya karek 700. Ngono kok jare tambah akeh. Ora usah gagas cangkeme kiai. Kiai malah dicangkem-cangkemke. Wong disedekahkan itu dikurangi kok tambah banyak, itu nggak ada ceritanya dikurangi kok tambah banyak. Ada, dikurangi nggak jadi habis malah tambah banyak. Apa ya? Laut itu dikurangi ikannya, diambil ikannya, tapi ikannya nggak jadi sedikit, ikannya nggak pernah habis. Apa ono segoro kentekan iwak? Ayo bantau ya, segoro asat. Nek sate jenenge dudu segoro, sapi tank. Maka kalau Anda sudah bisa berkarakter seperti laut, demi Allah gak bakal kesatan rezeki sampean.
Gak akan kekeringan rezeki, gak akan kekeringan anugerah Allah. Sebagaimana laut gak pernah kekeringan air, gak pernah kehabisan ikan. Oh ngono. Hui. Mosok jare ustaz-ustaz jare kiai-kiai nek sedekah iku donyane tambah gede, dikurangi kok tambah gede. Apa ya ana? Ana, bocah sunat kuwi. Anak laki-laki yang disunat itu kan dikurangi itu. Aslinya barang yang kecil loh. Disunat itu dipotong dikurangi. Ya apa setelah dipotong terus jadi tambah kecil? Ya enggak, yang delon dan potong-potong. Gentelo. Gak percaya ayo berayang ono dewe-dewe. Niku asalnya cilik mengkeret niku, disunat dipotong del. Ya enggak jadi kecil ya malah sak mono-mono. Mari Bapak Ibu, nanti panitia keliling nggo sorban nggo kardus. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, Anda pilih jadi Utsman, Umar atau Abu Bakar? Abu Bakar. Halo. Panitia siap-siap nggih? Banyak panitianya. Udah siap nggih? Ibu Bapak pilih jadi Abu Bakar, Umar atau Utsman? Kalau pilih jadi Umar separuh, berarti sekarang bawa 500.000. Nah, yang 250.000 masukin. Kalau pilih jadi Utsman 500.000 masukin semua sak dompet-dompetnya. Kalau pilih jadi Abu Bakar 500.000 sak dompet-dompetnya, kalung ditetel, gelang ditetel, cincin dipelorot, leboke. Pilih sing ndi? Wes kalau diajak bicara kayak gini wes abot. Wong ini nanti loh, ono sing keliling go surban go kardus ya. Ya ada duit 100-an ribu, 50-an ribu, 20-an ribu. Yang dimasukin mesti sing 2.000. Gue dipilih ke sing lungset tok. Begitu sampai rumah dompet dibuka, nyari yang 50 ribuan kok nggak ada. Isok kaget, astagfirullahaladzim. Keliru sing 50.000 sing tak keno. Wong keliru 50.000, sedekah 50.000 kok istighfar. Gara-gara 50.000 masuk kotak itu, masuk angin sampai seminggu. Padahal pasti diganti sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo panitiane keliling sambil kita bersolawat. Nggih. Endi panitiane? Endi kok sampun? Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Ibu tolong Bapak yang gerak tangannya. Ayo sampai terus ke karena muni riwi abot banget. Ana surban riwa. Gak usah ditabuhi. Aku pengen ku nek ditabuhi gak muni wong-wong iki. Surbane njaluk diiseni. Sing ngiseni akeh rezeki. Sing gak ngisi bakal cepet mati. Lambu dhewe semono. Ayo. Makane Nduk, nek urung ngisi aja ngalih ya Nduk ya ana pinggire. Pokoke nek urung diseni aja ngalih Nduk. Sing ngiseni akeh rezeki. Sing gak ngisi bakal cepet mati. Pas mati-mati ya kowe. Ayo sholawat. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Ala Yasin Billah Salatullah Salamullah. Ya ganti acara riwa-riwi kok terus. Riwa-riwinya udah, sekarang ganti keluyuran. Nek an kabeh. Ana surban keluyuran. Aja golekkan sing maringi disayang pengira.
sing gak maringi koncone setane nyaut sing maringi disayang sing gak maringi koncone ayo selawat salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ana surban mondar enak arek nerus arep-arep duitmu mampir wis mbok ampir ke piro 2000 diuntel-untel anggite ora tak lirik ana sing njukuk ngene nek 50.000 ya biasa 2.000 ya sing maringi rezekine mengalir sing gak maringi polone mak salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bareng saya bu tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Brono oke tanah ayo toh bro semangat bro nyumbangnya mau sewu anda Raja Brono pondok dunya duit akeh tanah karo nyaut ngono abot men nek wis mati ora ana sing di kejaba amal kang sampurna salatullah salamullah ala taha rasulillah yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ayo terakhir omah gedong makrong ya dilakokno to Bu ono nadane lho ben kepenak di rumahno makrom ngono lho ora kok makrom bener tapi ora penak guri tiga indut-indut makrom lah sing gari menak indut-indute sholawat badar ini yang menciptakan kan Kiai Banyuwangi kendaraan kinclong enak tau apa ini omah gedong makrong
kendaraan ditinggal mati. Ini ayu Nela itu gondol gerandong. Ayo selamat. Sholatullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan infak panjenengan semua bisa menjadi amal yang pahalanya tidak terputus sampai akhirat nanti, juga bisa menjadi benteng yang menyelamatkan panjenengan dari azab neraka. Infaknya rong uang ini bauan ter. Menjadi saksi besok di akhirat nanti. Mana loh? Jadi kira-kira sampean mau dimasukkan ke neraka? Tak mau saya malaikat. Saya dulu ikut nyumbang di pesantrennya Ustaz Khaironi. Ustaz Khaironi siapa? Yang nyalon kepala desa nggak jadi loh. Karek papat itu loh ora dadi. Pancene karo Gusti Allah ora oleh dadi kepala desa pun dadi ustaz kok. Ngono lho, iki cara dadi kepala desa ora karuan bener. Makanya karo Gusti Allah ditoto kon dadi ustaz. Kamu jangan jadi kepala desa, kamu yang terbaik itu jadi ustaz. Gitu, ditata sama Allah. Malah alhamdulillah. Niki umpama dadi lurah tambah ora tau mulih. Gak ngira kok ngramut santri kaya ngene iki. Lha saiki ning ngramut santri ganjarane sak pira? Luar biasa pahalanya. Ngono. Dilungkas iku masuk angin dasare. Berarti ki suwayahe kon rampung iki ngaji. Urang jam wisan, Bro. Umumnya ustaz ceramah ini ya 1 jam umumnya. Iki lho wis 2 jam padha karo ceramahe ustaz loro iki. Padahal konokane yo mung 1. Bonus kok terus. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan di awal mukaddimah tadi saya sampaikan ayat Quran yang menjadi dasar dan prinsip agar manusia itu mendapatkan kemuliaan derajat di sisi Allah dan kesuksesan dunia akhirat. Kuncinya ada 3. Innal ladzina amanu, 1, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Yang ketiga, wajahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjihad, berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya. Kalau 3 syarat ini dipenuhi, a'dhamu darajatan indallah, agung derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nah, tempat penggemblengan agar mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah dan kemuliaan dunia akhirat, insya Allah pesantren ini, mudah-mudahan pesantren Darussalam ini menjadi pesantren yang maslahah, manfaah, barokah fitini wa dunia wal akhirah, dapat menjadi wasilah pencetak kader-kader generasi yang solehin solehat yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi
sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadzal ma'had darus salam ma'muran bi'ibadika salihin wa ma'muran bi'ibadika al-muttaqin wa ma'muran bi'ibadika al-mukhlisin. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina wa man hadara fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli tuqa wa ahli al-Qur'an al-azim wa ahli salatil jamaah wa ahli sadaqah wa ahli dzikri wal islam wal iman wal ahsan wal yaqin wal istiqamah wal khairi was salah fi darain wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al-kufri wasyirki wal fasadi wasyarri wa dhair. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirati taqwina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.